Kalian butuh laptop yang tipis tapi tetap yang bertenaga. Mungkin kalian harus tengok laptop ini. Halo semua, ketemu lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini, saya pengen bahas satu buah laptop dari Asus dengan seri Asus VivoBook S14 M5406WA. Laptop ini tuh udah dirilis di tahun lalu, tapi pas saya cobain laptop ini, ternyata masih ngasih impresi yang menarik banget buat kita lihat di tahun ini. Yang pertama jelas dari desainnya. Laptop ini memiliki desain minimalis tapi kelihatan mewah. Bagian depannya tuh nggak ada yang aneh-aneh, clean banget. Cuma terdapat tulisan Asus VivoBook yang kecil dan juga elegan. Desain laptop ini tuh cocok banget buat teman-teman yang suka tampil minimalis tapi tetap profesional. Pilihan warna yang tersedia untuk laptop ini ada dua warna. Pertama warna neutral black yang kebetulan saya pegang ini, dan yang kedua warna cool silver. Material bodi dari laptop ini terbuat dari aluminium, build quality-nya terasa kokoh. Laptop ini juga bisa dibuka dengan satu tangan. Laptop ini memang tipis, tapi pas kita buka, laptop ini benar-benar ngasih kesan laptop yang kuat. Engsel layar laptop ini juga bisa kita buka sampai 180 derajat. Selain itu, Asus VivoBook S14 ini juga sudah teruji US MIL STD810H. Jadi udah terjamin untuk kekuatan dari laptop ini. Laptop ini memiliki dimensi panjang 31 cm, lebar 22,1 cm, dan ketebalannya ada di angka 1,39 cm untuk sisi yang paling tipis, dan 1,59 cm untuk sisi yang paling tebal. Bobot laptop ini ada di angka 1,29 kg, dan untuk bobot chargernya ada di angka 275 gram. Bentuk chargernya sudah Type-C, jadi kalau mau ganti dengan charger yang model seperti smartphone, laptop ini bisa. Kalian tinggal sesuaikan aja watt yang dibutuhkan. Dengan bobot yang ringan, kelengkapan port di laptop ini juga terbilang banyak. Di sisi kiri laptop ini terdapat satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 1 tipe C yang sudah mendukung power delivery dan juga display output, satu USB 5 yang mendukung power delivery, display output, dan juga Thunderbolt, satu micro SD card reader, dan satu jack audio combo 3,5 mm. Di sisi kanannya terdapat dua USB 3.2 Gen 2 yang tipenya itu tipe A. Laptop ini juga punya layar yang nggak kalah menarik. Asus VivoBook S14 ini memiliki layar dengan panel Asus Lumina OLED. Ukurannya ada di 14 in. Resolusinya sudah 3K alias 2880 x 1800. Rasio layarnya 16:10 dan refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz. Respon time-nya cuma 0,2 milisecond aja. Karena ini panel OLED, warna yang ditampilkan itu lebih hidup dan warna hitamnya itu benar-benar hitam, bukan abu-abu gelap seperti di layar IPS. Refresh rate 120 Hz-nya juga kerasa banget, terutama waktu scrolling dokumen panjang, browsing, ataupun buka timeline editing video. Gerakannya terasa halus, nggak patah-patah. Layar ini juga sudah Pantone validated dengan 100% DCI P3 Color Game Mode dan punya tingkat akurasi warna yang tinggi. Jadi ini cocok banget buat pekerja yang butuh akurasi warna yang tepat ataupun juga para konten kreator profesional. Kecerahan layar laptop ini tuh ada di angka 400 nit untuk mode SDR-nya dan 600 nit untuk mode HDR-nya. Penggunaan di dalam ruangan laptop ini bener-bener enak, tapi memang pas digunain di luar ruangan sedikit kurang nyaman karena pantulannya tuh berasa banget. Ini disebabkan karena finishing layar itu dibuat glossy. Layar ini juga sudah mendapatkan sertifikasi TUV Rainlight untuk low blue light dan anti flicker. Jadi mata nggak cepat lelah pas mandangin layar laptop ini dalam durasi yang lama. Bezel laptop ini juga dibuat tipis di keempat sisinya sehingga membuat bodi laptop itu mirip laptop 13 in. Padahal layar yang kita dapat itu ada di 14 in. Di bagian atasnya laptop ini sudah dilengkapi Asus AI Sense kamera dengan resolusi 1080p 30 fps. Webcam ini juga memiliki penutup kamera secara fisik. Jadi kalau kena hack, kalian bisa langsung tutup aja kameranya. Selain itu, webcam ini juga sudah dilengkapi AI. Fitur yang bisa kita pakai seperti automatic framing, eye contact, dan juga background blur. Di bagian sisi kiri kanan webcam ini terdapat dua buah mikrofon yang sudah memiliki fitur Asus AI Noise Cancellation yang mampu meredam suara bising di sekitar kita. Ini adalah hasil perekaman dari webcam laptop Asus VivoBook S14. Hasilnya seperti ini. Kira-kira gimana untuk hasilnya? Dan ini suaranya tuh saya langsung aja ya, nggak pakai mikrofon tambahan lagi. Dan di sini tuh saya di dalam studio, saya tambah ada satu buah lampu di sebelah sini. Dan ini kalau saya nyalain kipas, ini saya nyalain kipas,
Nah, ini sekarang ada suara kipas, kira-kira gimana hasil noise-nya? Apakah masih bisa di-reduce dengan baik dengan AI dari laptop ini? Ataupun memang suara kipasnya itu masih terdengar? Jadi kalian bisa langsung komen aja hasil kualitas dari webcam laptop Asus VivoBook S14 ini. Ngomongin audio, Asus nggak main-main di VivoBook S14 OLED ini. Speakernya sudah disertifikasi oleh Harman Kardon. Jadi bukan cuma tempelan logo doang. Kualitasnya memang terasa beda. Posisi speakernya tuh ada di bawah. Asus juga menyempatkan teknologi Dolby Atmos. Di sini kalian juga bisa mengatur profil suara dari laptop ini, ataupun kalau kalian mau custom equalizernya ini bisa banget. Buat saya pribadi, vokal di speaker ini jernih banget, cocok banget buat nonton YouTube, nge-zoom, ataupun sekedar dengerin podcast. Bassnya memang nggak terlalu dalam. Ini wajar ya, karena memang body laptop ini terbilang tipis. Tapi untuk kebutuhan harian seperti nonton film, meeting, sampai hiburan ringan, kualitas speaker sudah di atas rata-rata. Lanjut ke bagian keyboardnya. Asus menyebut desain keyboard di laptop ini sebagai ErgoSense keyboard, dan waktu saya coba memang langsung kerasa bedanya. Rasanya enak banget buat ngetik. Tombol-tombolnya tuh punya ukuran dan jarak yang mirip banget kayak keyboard PC desktop. Jadi buat kamu yang biasa kerja pakai keyboard eksternal, pindah ke sini tuh nggak bikin kagok lagi. Salah satu yang paling saya suka adalah travel distance-nya yang berukuran 1,7 mm. Jadi waktu kita tekan rasanya dalam tapi tetap empuk. Nggak bikin jari cepat capek meskipun ngetik lama. Setiap tombolnya juga mempunyai cekungan kecil sekitar 0,2 mm, bikin jari lebih mudah nempel, apalagi kalau kita lagi ngetik cepat. Dan menariknya, Asus juga menyediakan tombol khusus Copilot. Jadi kalau butuh bantuan AI buat cari ide, nyusun skrip, atau nanya sesuatu, tinggal sekali tekan langsung terbuka. Tombol power di laptop ini juga dibuat gabung dengan tombol lainnya. Tapi menariknya, kalau pas kita lagi nggak sengaja kepencet tombol powernya, laptop ini nggak akan memberikan respon apa-apa, jadi nggak akan mengganggu kalian. Feel pas menekan tombol power juga dibuat berbeda dengan tombol yang lain. Jadi kalian bisa langsung tahu kalau kalian lagi tekan tombol powernya. Keyboard ini juga sudah dilengkapi lampu backlight RGB dengan satu zona. Walaupun cuma satu zona, warnanya bisa diatur sesuai selera lewat aplikasi My Asus. Dan ada 3 tingkat kecerahan yang bisa kalian ubah pakai tombol kombinasi Fn F4. Kita lanjut ke bagian touchpadnya. Ukuran touchpad laptop ini tergolong gede untuk ukuran laptop 14 in. Ukurannya 13 cm x 8,5 cm. Bahkan dibanding generasi sebelumnya, ukuran touchpad ini katanya 40% lebih luas. Posisinya cukup simetris, memanjang dari tombol ALT kiri sampai tombol Copilot. Jadi memang area telapak tangan kita kadang masuk sedikit ke touchpadnya. Tapi tenang aja, Asus udah kasih fitur palm rejection yang bikin kursornya tuh nggak gerak-gerak sendiri waktu tangan kita nempel. Waktu dipakai buat navigasi, scroll dokumen, geser tab, sampai pinch to zoom, permukaannya terasa halus dan juga responsif. Asus juga pakai DOM switch terbaru di dalam touchpad ini, jadi pas kita klik kiri ataupun kanan, suaranya lebih senyap. Cocok banget buat kerja di tempat umum ataupun ruang kerja yang tenang. Dan kerennya lagi, touchpad ini juga udah mendukung gestur pintar, dimana kita bisa kontrol volume, brightness, ataupun playback video langsung dari touchpad pakai gerakan jari aja. Setelah kita bahas bagian luarnya, sekarang kita bahas bagian jeroan dari laptop ini. Asus VivoBook S14 ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen AE9 365 dengan kode namanya Strike Point. Prosesor ini sudah menggunakan arsitektur Zen 5 dan juga Zen 5C. Fabrikasinya TSMC 4 nm FinFET. TDP-nya ada di angka 28 watt. Memiliki 10 core 20 thread yang terdiri dari 4 core Zen 5 dan 6 core Zen 5C. Total entry cache-nya ada di 24 MB. Untuk AI-nya, laptop ini menggunakan AMD Ryzen AI yang total kemampuannya sampai 50 TOPS. Jadi laptop ini udah layak disebut Copilot plus PC dari Microsoft. Untuk grafisnya, laptop ini dibekali AMD Radeon 880M berbasis RDNA 3,5 dengan 12 unit komputasi. Udah support ray tracing serta sudah mendukung encode dan decode video AV1. Jadi multimedia dan editing tetap aman. VRAM-nya juga bisa kita atur dari software My Asus dari mulai 1GB sampai dengan 8GB. Untuk RAM-nya, Asus VivoBook S14 ini dibekali RAM berkapasitas 24GB LPDDR5X 7500 MHz 128 bit dengan 4 slot. Untuk RAM laptop ini sendiri tidak bisa di-upgrade karena memang tidak memiliki slot SODIMM. Untuk storage laptop ini dibekali 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Serta untuk konektivitasnya, laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3 modul dari MediaTek. Oke, sekarang kita masuk ke bagian benchmark dari laptop ini. Selama pengetesan, laptop ini terhubung dengan charger. Pengujian menggunakan aplikasi Cinebench R15 mendapatkan skor 2400
5429. Menggunakan Cinebench R20 mendapatkan skor 5408. Menggunakan aplikasi Cinebench R23 mendapatkan skor 13658 untuk multicore-nya dan 1883 untuk single core-nya. Lanjut pengujian menggunakan Steel Nomad LED mendapatkan skor 3050. Menggunakan Temspay mendapatkan skor 3200 untuk grafik score-nya dan 10336 untuk CPU score-nya. Menggunakan Night Raid mendapatkan skor 38744 untuk grafik score-nya dan 16205 untuk CPU score-nya. Menggunakan Fire Strike mendapatkan skor 8433. Sekarang kita lanjut ke pengujian SSD-nya. Di sini menggunakan aplikasi Crystal Smart. Untuk read-nya mendapatkan skor 5003,57 dan untuk write-nya mendapatkan skor 3625,63. Setelah melakukan pengetesan benchmark, saya juga penasaran buat nyobain ngegame di laptop ini. Game pertama yang saya coba adalah game Dota 2. Di sini saya menggunakan settingan base looking. Hasilnya di sini saya mendapatkan FPS sekitar 45 sampai 60 FPS. Menggunakan settingan fastest mendapatkan FPS antara 85 sampai 95 FPS. Game selanjutnya yang saya coba adalah game PUBG Mobile. Di sini saya menggunakan settingan rata kanan dan hasilnya mendapatkan FPS sekitar 20 sampai 30 FPS aja. Jadi terasa banget patah-patahnya. Dan saya coba turunin di medium mendapatkan antara 30 sampai 40 FPS dan saya turunkan lagi di settingan low mendapatkan FPS 40 sampai 50 FPS. Game selanjutnya adalah game Valorant. Karena game ini terbilang game ringan, saya menggunakan settingan rata kanan dan hasilnya di sini saya mendapatkan FPS antara 180 sampai dengan 200 FPS. Selama bermain game memang laptop ini terasa lebih hangat di bagian atas keyboardnya. Untuk sistem pendinginan sendiri, laptop ini sudah dibekali dengan 2 buah headpipe dan 2 buah kipas. Untuk lubang pembuangan udara panasnya ada 2 buah dan didesain untuk langsung membuang ke belakang laptop. Sekarang kita masuk ke sektor baterainya. Asus VivoBook S14 ini dibekali baterai berkapasitas 75 Wh yang tergolong cukup besar kalau kita lihat dari ukuran bodinya yang ramping. Untuk pemakaian normal laptop ini bisa bertahan sekitar 7 sampai 8 jaman. Tapi kalau kalian aktifin mode base efficiency, durasinya bisa lebih panjang lagi. Yang menarik, proses pengisian dayanya juga cepat. Dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jaman aja. Jadi nggak perlu nunggu lama kalau butuh kerja cepat. Dan satu fitur yang saya suka adalah baterai care. Jadi kalau kamu sering pakai laptop sambil terus dicolok ke charger, fitur ini akan membatasi pengisiannya sampai 80% secara otomatis. Fitur ini tuh berfungsi supaya umur dari baterainya tetap awet. Sekarang kita masuk ke dalam segi harganya. Laptop ini tuh dibanderol dengan harga 18 jutaan pas video ini dibuat. Kalau kalian beli laptop ini, kalian juga akan mendapatkan Windows 11 original dan juga Office Home Student. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan garansi selama 1 tahun dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Menurut saya, Asus VivoBook S14 OLED M5406WA ini adalah laptop yang berhasil menggabungkan desain yang tipis dan elegan, tetapi tetap punya performa yang tinggi. Dengan prosesor Ryzen AI 9, layar yang sudah OLED, RAM yang besar, storage yang lega, dan fitur AI Copilot, laptop ini tuh cocok banget buat kamu yang kerja kreatif, produktif, atau sekedar butuh perangkat yang bisa diandalkan untuk sehari-hari. Ditambah lagi pengalaman multimedianya juga nyaman banget, mulai dari speaker yang Harman Kardon, layar yang sudah Pantone validated, sampai touchpad-nya yang luas dan sensitif. Untuk kebutuhan AI-nya, laptop ini juga sudah mempunyai NPU yang bisa diandalkan. Tapi ada beberapa poin juga yang harus kalian perhatikan kalau kalian ingin membeli laptop ini. Yang pertama adalah RAM dari laptop ini tuh nggak bisa di-upgrade. Jadi kalian cuma pakai RAM yang sudah disediakan aja, walaupun memang RAM-nya tuh sudah besar ya. Selanjutnya menurut saya pribadi, mode full speed-nya itu menghasilkan suara fan yang cukup lumayan kenceng. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja pembahasan dari laptop Asus VivoBook S14 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freak.